Amin, amin. Baik, shalom semua Bapak Ibu Saudara. Saya bersukacita karena Tuhan memberi saya kesempatan yang luar biasa. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saya berterima kasih kepada seluruh jemaat GBI Mawar Saron Soe. Sebenarnya GBI Mawar Saron Soe bukan gereja baru bagi saya. Kira-kira tahun 92 pada waktu saya masih muda, saya ada di gereja itu dan mengenal Gembala Sidang almarhum dengan baik dan seluruh keluarga. Hanya mungkin beberapa lupa. Tetapi singkat cerita, saya mau terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah beri saya kesempatan sore ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, ketika saya tanya apa temanya, Bapak Gembala mengatakan 1 tahun ini kami punya tema adalah hebat. Nah, karena itu sebagai seorang hamba Tuhan, izinkan saya memberi tema orang hebat yang lahir dari orang-orang biasa. Itulah tema saya sore hari ini. Hebat atau orang-orang hebat yang lahir dari orang-orang biasa. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita buka Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Di sini ada hujan. Saya berharap semua masih dengar apa yang saya sampaikan. Jadi Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Dengan tema adalah, tadi saya mengatakan dengan tema orang-orang hebat atau orang hebat yang lahir dari orang-orang biasa. Saudara-saudaraku, Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 berkata, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ayat 48, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu kata Yesus berhenti, atau lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat selanjutnya berkata, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat terakhir, ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara, saya mendapatkan kata hebat itu dari Gembala saudara, yaitu hebat memiliki 5 arti, yaitu hamba, energik atau saya terjemahkan sebagai semangat, B berharga, A aktif, dan T tetap atau terpercaya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pertanyaan yang sederhana yang muncul ketika tema ini datang kepada saya adalah, siapa orang hebat? Orang hebat, apakah orang hebat adalah orang yang berpangkat kedudukan, orang yang punya nama besar, orang yang punya pelayanan besar, orang yang punya jabatan tinggi, orang yang mungkin ganteng, cantik, orang yang mungkin terkenal? Apakah orang hebat seperti itu? No, bagi saya, tadi seperti tema saya, orang hebat adalah orang-orang yang lahir dari orang-orang biasa. Dengar baik-baik, orang hebat menurut saya adalah orang-orang biasa yang lahir dari Allah yang hebat, untuk melakukan perkara-perkara yang hebat bagi Allah yang hebat. Sekali lagi, bagi saya, orang hebat adalah orang-orang biasa yang mau melakukan perkara-perkara hebat bagi Allah kita yang hebat, dengan cara-cara yang hebat dan luar biasa. Itulah yang saya maksudkan dengan orang yang hebat. Nah, ketika bicara tentang orang hebat, kita baru saja membaca ada seorang bernama Bartimeus. Setiap orang Kristen tahu Bartimeus adalah orang biasa. Bahkan saya mau katakan di bawah orang biasa. Kenapa? Karena tadi dikatakan Alkitab bahwa dia pertama orang miskin, pengemis, buta, dan duduk di pinggir jalan. Kedua, dia buta. Pada zaman itu orang buta, orang-orang timpang, orang-orang cacat bukan hanya tidak berharga di mata manusia, tapi tidak berharga di mata Tuhan. Tapi kalau kita baca sampai selesai, akhirnya kita dapati bahwa yang bisa menarik perhatian Tuhan adalah Bartimeus. Ini yang saya sebut orang hebat,
bukan orang yang berpangkat, orang yang berkedudukan, yang punya rumah besar, yang punya rumah hebat, yang punya mobil hebat, yang punya kedudukan hebat, yang punya segala sesuatu yang terlihat hebat. Tapi orang yang hebat adalah orang yang mampu menarik perhatian Tuhan. Orang yang tadi saya katakan orang hebat adalah orang biasa yang mampu melakukan perkara-perkara hebat bagi Allah yang hebat. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, mari kita lihat. Saya tidak akan khotbah jauh dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya mendefinisikan orang hebat dari 5 hal. Saudara-saudara, 5 hal yang menunjukkan Anda orang hebat. 5 hal yang akan menunjukkan Anda hamba Tuhan hebat. 5 hal yang akan menunjukkan Anda jemaat hebat. 5 hal yang akan menunjukkan Anda adalah umat yang hebat. 5 hal yang akan membuktikan bahwa Anda adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan secara hebat. Padahal mungkin saja Anda orang-orang biasa. Mungkin Anda penjual sayur di pasar. Mungkin Anda adalah orang yang tidak punya ijazah yang terlalu tinggi. Anda mungkin orang yang mungkin secara sosial di lingkungan Anda orang biasa. Anda tidak dianggap. Tetapi bisa saja Anda dianggap orang hebat di mata Tuhan. Karena itu mari kita lihat, siapakah orang hebat? Saudara-saudara, khusus jemaat Tuhan, GBI, Mawar, Saron. Saya mau bilang, Anda hebat kalau Anda punya 5 hal ini. 1, mereka yang hebat adalah mereka yang memiliki hati hamba. Saya punya poin pertama. Mereka yang hebat adalah, yang pertama, mereka yang hebat adalah mereka yang memiliki hati hamba. Bukan hati bos. Dan orang yang punya hati hamba lahir dari karena sadar mereka tidak bisa buat apa-apa tanpa tuannya. Sekali lagi saya ulang. Orang hebat adalah mereka yang hebat adalah mereka yang memiliki hati hamba. Bukan karena mereka memiliki hati bos, hati tuan. Hati hamba adalah hati yang lahir karena sadar bahwa mereka tidak bisa buat apa-apa tanpa tuannya atau tanpa Tuhannya. Mari kita baca ayat 46, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, kata Alkitab, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Saudara, kita seperti Bartimeus. Kita seperti Bartimeus yang tidak bisa bikin apa-apa. Bartimeus bukan hanya tidak bisa buat apa-apa bagi menolong bagi dirinya. Karena pertama dia miskin. Dia tidak bisa membayar dokter. Dia tidak bisa membayar tabib. Dia tidak bisa membayar untuk kesembuhannya. Dan yang kedua, dia buta, saudara. Artinya dari sisi apapun, dia tidak punya pengharapan. Dia hanya punya pengharapan pada Tuhan Yesus sebagai Tuannya. Nah, dia sebagai hamba sadar. Sebagai hamba kita tahu bahwa hamba zaman dulu tidak bisa bikin apa-apa. Tuhan bisa jual dia, Tuhan bisa bunuh dia, Tuhan bisa siksa dia. Dia hanya berserah pada apapun yang bisa dibuat tuannya dalam hidupnya. Demikian dengan Bartimeus. Bartimeus tidak bisa apa-apa untuk menolong dia kecuali tuannya atau Tuhannya. Saudara-saudara, demikian. Saudara-saudara, kita harus sadar. Kita jemaat hebat kalau kita sadar bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Allah, kita perlu Roh Kudus, kita perlu Yesus. Sebab tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus kita bukan apa-apa. Tanpa Yesus kita hanya debu. Debu yang diberi nilai. Saya sering bilang bahwa hamba Tuhan sebesar apapun, anak Tuhan sebesar apapun, pejabat sebesar apapun, kita manusia yang diciptakan dari debu. Debu itu kalau ditiup oleh Allah tinggal hanya atau pangkat kedudukan itu hanya kemuliaan yang dititipkan kepada kita. Kalau pangkat kedudukan sebagai kemuliaan itu diambil, maka tinggal hanyalah debu. Jadi saya mau bilang sama saudara, jangan melayani dengan memiliki roh bos. Jangan ikut Tuhan kalau memiliki roh bos. Jangan mau jadi hamba Tuhan kalau memiliki roh bos. Saudara, ada begitu banyak orang datang ke gereja, katanya dia hamba Tuhan atau dia anak Tuhan, berarti dia hamba Tuhan yang harusnya tunduk pada tuannya, tapi dalam perjalanan hidup kita jadi tuan atas Tuhan kita. Contoh yang paling gampang, segala sesuatu Tuhan atur, tapi ketika Tuhan atur itu bertentangan dengan kita marah sama Tuhan dan kita bilang, kenapa Tuhan buat ini? Padahal sebagai hamba kita tidak punya waktu untuk protes. Nah, demikian saudara, kalau kita sadar kita bos, pelayanan apapun kita terima. Kadang-kadang Maaf kata, dalam pelayanan saya, dalam pengalaman saya sebagai hamba Allah dan gembala sidang, kadang-kadang ada orang membeda-bedakan. Kalau khotbah di atas mimbar atau song leader, pemain musik yang muncul di altar kita senang.
Tapi kalau kita hanya jadi tukang-tukang sapu, kita hanya penerima tamu yang tak terlihat, apalagi pendoa syafaat, kita rasa seperti kita orang kedua. Padahal orang yang hebat adalah orang yang punya hati hamba. Hati hamba apapun yang dipercayakan Tuhannya, sekecil dan sehina apapun yang bagi dunia itu hina, bagi saudara itu hebat. Karena Tuhan masih mempercayakan pelayanan itu kepada saudara. Kalau saudara punya hati bos, susah. Itu sebabnya kita berontak, kita tidak mau, apalagi pelayanan-pelayanan kecil kita tidak mau terima. Sebagai jemaat yang ada di bawah pengembalaan GBI, Mawar Saron, atau pada gereja manapun, saya mau bilang sama saudara, milikilah hati yang hamba. Seperti Bartimeus, dia sadar bahwa kalau dia bisa sembuh, itu karena Tuhannya. Nah, demikian dengan hidup kita. Kalau kita dipakai oleh Tuhan, kalau kita diberkati, kalau kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini, ingat, itu semua karena Tuhan kita yang ada di sorga. Kalau dia tidak buat apa-apa dalam hidup kita, kita tidak jadi apa-apa. Karena itu, milikilah hati yang hamba. Hati yang hamba yang berikut, dia memiliki dua hal penting, yaitu pertama, dia punya kerendahan hati. Tidak ada hamba pada zaman itu yang berani sombong karena dia hamba. Yang namanya hamba tetap harus rendah hati. Saya mau bilang sama saudara, saudara ditegur oleh gembalamu, rendah hati jemaat. Saudara ditegur oleh pimpinan rohanimu, rendah hati untuk menerimanya. Karena Anda adalah seorang yang punya hati hamba. Yang kedua, mereka yang memiliki hati hamba selalu memiliki roh taat. Saudara lihat, hamba pada zaman itu disuruh lompat ke jurang pun dia mau, karena dia hamba. Saya percaya bahwa kalau engkau punya hati hamba, engkau orang hebat. Walaupun mungkin engkau orang miskin, walaupun secara pendidikan engkau mungkin ijazah SD atau SMP, atau bahkan saudara tidak bersekolah, tapi waktu saudara taat pada Tuhan, Anda orang hebat di mata Tuhan. Anda hebat, orang kerajaan sorga. Saudara, yang terakhir, bahwa hamba itu hanya berserah. Apapun yang dilakukan Tuhannya, dia selalu berpikir baik. Demikian dengan hidup kita. Mereka yang disebut orang hebat adalah mereka yang memiliki hati hamba. Yang kedua, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, orang hebat, poin kedua adalah mereka yang hebat adalah mereka yang memiliki jiwa dan roh yang semangat, yang berapi-api, yang memiliki passion, yang semangat, yang tadi digunakan oleh Bapak Gembala sebagai orang yang energik, orang yang memiliki jiwa, roh yang semangat dan berapi-api, dan hidupnya berbeda dengan orang lain. Sekali lagi, mereka yang hebat adalah mereka yang memiliki jiwa dan roh yang semangat tinggi dan berapi-api, memiliki passion yang berbeda dengan orang lain. Mari kita baca ayat 47-48, Bapak Ibu Saudara. Saudara lihat ayat 47-48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Perhatikan, dia dengar Yesus, Alkitab mengatakan mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48 menarik. Banyak orang menegurnya supaya apa? Ia diam. Ayat 48. Namun Alkitab berkata, semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Begini, saudara-saudara, Bartimeus berteriak kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihani saya. Dan terus menerus, kemungkinan Yesus tidak peduli. Dan Yesus berjalan terus, melangkah terus, dan melangkah meninggalkan dia. Dan dia terus berteriak. Bagi sejumlah orang, bahkan para murid mengatakan, ini mengganggu Tuhan. Tapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan sampai mereka tegur. Diam, dan diam lagi. Tapi saudara tahu, pada waktu dia berseru, contohnya begini, misalnya dia bilang, Yesus anak Daud, karena Yesus sedang berjalan di depan dia. Dan mungkin dia perlu suara yang kecil saja, Yesus anak Daud. Tapi ketika Yesus makin melangkah, tidak dengar, dia bersuara lebih keras, Yesus anak Daud, saudara. Dan waktu Yesus terus melangkah lebih jauh, dia berkata, Yesus anak Daud. Waktu Yesus melangkah makin jauh, dia kata, Yesus anak Daud. Makin keras dia berseru. Semakin ditegur, semakin dihambat, kalau boleh saya bilang. Rohnya makin berapi-api untuk berseru kepada Tuhan. Apa maksudnya, saudara-saudara? Kembali pada khotbah poin 2 saya mengatakan tadi bahwa mereka yang hebat adalah mereka yang memiliki jiwa dan roh yang semangat tinggi. Saudara lihat ini. Walaupun dia ditegur oleh hamba Tuhan, para murid hamba Tuhan, dia tidak punya semangat untuk berhenti berdoa. Dalam konteks ini, dia punya semangat adalah berdoa. Tapi saya mau aplikasikan dalam hidup kita, jemaat Tuhan GBI Mawar Saron, dimanapun Anda berada, atau seluruh jemaat Tuhan, gereja Tuhan, anak Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya mau bilang sama saudara begini, banyak kali orang mau jadi orang hebat, tapi tidak punya passion, tidak punya semangat, tidak punya roh yang berapi-api. Kalaupun ada roh yang berapi-api, itu hanya di awal, itu hanya di permulaan.
Ketika mereka ada dalam perjalanan, dan ketika mereka ada dalam perjalanan, mereka mendapatkan tantangan, mereka mendapatkan hinaan, mereka mendapatkan eljekan, olokan, hinaan, bahkan mungkin hal-hal yang tidak mereka inginkan. Mereka mundur. Berapa banyak orang ingin jadi orang hebatnya Tuhan? Tadi saya bilang orang hebat Tuhan bukan orang yang punya pangkat dan kedudukan. Tapi ketika engkau punya passion, semangat untuk Tuhan, untuk pekerjaan Allah, untuk beribadah, untuk berdoa, maka saya mau bilang Anda orang hebat, Anda orang luar biasa. Saudara-saudara, tadi dikatakan bahwa semakin ditegur oleh para murid, oleh orang banyak, dia makin keras berdoa. Saudara-saudara, saya mau bilang sama saudara, saya tahu bahwa pelayanan tidak mudah, pelayanan tidak gampang. Bahkan maaf kata dalam pelayanan kadang-kadang gesekan antara pelayan satu dengan pelayan satu, singer satu dengan singer satu, song leader dengan singer dengan jemaat dan sebagainya. Kita kadang-kadang punya persoalan. Dan kadang-kadang maaf kata ada banyak orang jadi cengeng rohani. Ada banyak orang jadi saya sebut sebagai orang-orang yang kekanak-kanakan. Waktu mereka menghadapi tantangan mereka mundur. Ada istri-istri yang bergumul. Dan ketika jawaban doa belum datang dalam hidup mereka, semangat yang awal hilang karena mereka berpikir begini, buat apa ikut Tuhan? Suami saya tidak berubah, anak-anak saya tidak berubah, rumah tangga saya tidak berubah, saya berhenti melayani, saya berhenti berdoa, saya berhenti untuk pergi ke gereja karena percuma. Nah, saya mau bilang sama saudara, orang hebat sekali lagi bukan mereka yang punya sandang atau punya jabatan yang ditaruh di pundaknya. Tapi orang yang memiliki semangat dan bahkan tetap semangat. Sekalipun badai harus menghancurkannya. Sekalipun maut harus dia hadapi. Sekalipun keadaan itu menyakitkan dia. Bagi dia seperti Bartimeus, semakin keras dia berseru. Saya mau bilang sama saudara, orang hebat adalah orang yang semakin hebat badai hidup datang dalam hidupnya. Imannya semakin hebat. Semangatnya semakin hebat, pelayanannya semakin hebat, doanya semakin hebat, doanya semakin semangat, pelayanannya makin semangat dan sebagainya. Saya percaya pada waktu saya menyampaikan ini ada beberapa saudara yang sedang dibakar. Bahwa kalau hari-hari ini karena persoalan, karena doamu yang belum dijawab, karena tantangan yang tidak pernah selesai dalam hidup, karena badai hidup, engkau coba-coba mulai lemah dan engkau mulai berkata, saya tidak mau lagi melayani Tuhan, saya ingin mundur. Saya mau bilang sama saudara, saudara adalah orang-orang cemen, orang-orang yang tidak ada apa-apanya. Saudara mungkin orang hebat secara pangkat dan kedudukan, tapi di mata Tuhan Anda adalah orang-orang cemen, orang-orang yang tak ada artinya. Tetapi saya mau bilang sama saudara bahwa sore yang diberkati Tuhan, jadilah orang hebat dengan tetap memiliki semangat. Mulai dari muda sampai tua nanti. Mulai dari awal kita melayani sampai akhir kehidupan kita. Kita tetap memiliki roh Allah. Roh yang berapi-api seperti kata firman Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang ketiga saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Mereka yang hebat atau orang hebat adalah mereka yang sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan dan bukan orang-orang murahan. Sekali lagi saya ulangi, mereka yang hebat adalah mereka yang sadar bahwa mereka adalah orang-orang berharga di mata Tuhan dan bukan orang-orang murahan, orang-orang sembarangan. Ayat 49, mari kita baca. Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saya mau bilang sama saudara, tadi saya bilang, zaman dahulu orang cacat, dia tidak boleh masuk dalam bait Allah. Baik binatang maupun manusia, orang cacat tetap di luar. Karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak ada arti, baik di hadapan manusia, makan mungkin di hadapan Allah. Tetapi bagi Bartimeus hari itu, Petrus bukan daya tarik bagi Yesus, kalau boleh saya bilang. Orang-orang di sekeliling saya percaya bukan hanya Bartimeus. Saya percaya ada orang sakit kanker, ada orang tumor, ada orang sakit gigi, bahkan mungkin ada orang sakit hati di situ. Tetapi saya lihat bahwa Alkitab bilang, lalu Yesus berhenti. Kenapa dia berhenti? Dia hanya mau lihat ada seorang yang berbeda, yang bernama Bartimeus. Orang lihat dia sebagai orang yang bukan hanya orang yang tidak berbeda. Orang biasa, karena miskin, buta, dan duduk di pinggir jalan. Orang pada umumnya melihat Bartimeus orang biasa. Tapi orang biasa ini yang telah menghentikan langkah Tuhan. Saya mau bilang, orang hebat ini yaitu Bartimeus yang dianggap orang biasa. Dia yang bisa menghentikan langkah kaki Tuhan. Apa maksud saya, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan? Tadi saya bilang,
orang hebat, yang poin yang ketiga adalah mereka yang hebat adalah mereka yang sadar bahwa mereka berharga. Kenapa saya angkat ayat ini sebagai dia berharga? Saudara-saudara, kita tahu bahwa kalau presiden panggil orang-orang mau jadi menteri, maka dia akan pilih orang, lalu entah dia WA kah, entah dia bersurat kah, dia panggil orang itu untuk jadi menteri. Maka orang yang mendengar panggilan dia ini sudah bangga. Kenapa? Karena jadi menteri, orang yang membantu presiden. Nah, saya juga mau bilang sama saudara, kalau saudara ada duduk di antara begitu banyak orang, di jemaat GBI lagi duduk, lalu tiba-tiba gubernur menunjuk Anda. Ibu yang sana berbaju kuning itu maju datang ke sini, duduk bersama saya. Saya pikir kita akan rasa berharga walaupun maaf kata di rumah beras tidak ada, nasi tidak ada, bubur tidak ada, hanya ada super mie dan itu sudah sisa, minyak tanah juga sudah habis. Tapi kalau saudara dipanggil gubernur, biasanya Anda berasa sedikit berharga. Begini pernah dipanggil gubernur duduk dengan saya. Nah, demikian pada waktu Bartimeus dipanggil, Bartimeus mungkin sadar, "Lu saya siapa? Sampai Tuhan panggil saya. Saya siapa?" Dan saudara-saudara, saya percaya diri Bartimeus berubah. Dari orang pengemis, dia berdiri di hadapan, sisi lain dia pasti pesimis karena ini Tuhan Allah. Tapi sisi lain dia merasa bangga karena ada Tuhan yang memanggil dia. Saudara-saudara, orang yang berharga, dengar baik-baik. Orang yang hebat adalah orang yang berharga. Orang yang berharga, sekali lagi, bukan orang yang hebat secara ekonomi, pangkat, kedudukan. Dengar. Orang yang hebat dan berharga karena pertama menurut ayat ini, karena dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, Alkitab bilang, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah sendiri. Saudara-saudara, orang yang dipanggil bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala sidang, jemaat kita dipanggil. Itu sebabnya ada yang melayani sebagai song leader, kita dipanggil untuk melayani di bidang pujian penyembahan. Ada orang dipanggil, mungkin hanya engkau tidak punya suara yang hebat, tapi engkau dipanggil untuk terima tamu. Itu panggilan untuk melayani raja di atas segala raja. Kalau para menteri bangga bisa melayani presiden, saya mau bilang sama saudara, kita berharga. Kenapa? Pertama, karena kita dipercayakan proyek-proyek besar sorga, yaitu melayani raja di atas segala raja. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, orang ini orang biasa, tapi waktu Tuhan panggil dia merasa bahwa dia berharga. Saya ingatkan kepada kita sekalian, siapapun Anda yang mendengar, khusus orang-orang muda. Dengar, Alkitab mengatakan kita bukan hanya dipanggil oleh Tuhan, tapi kita ditebus oleh Tuhan. Firman Allah di dalam Petrus dikatakan, engkau ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi engkau ditebus dengan darah yang mahal. Saudara-saudara, apa artinya? Banyak orang, banyak anak muda menjadi murahan. Apa yang saya sebut murahan? Kalau Anda sadar bahwa sekalipun Anda miskin, tapi anak Anda adalah anak raja di atas segala raja, Anda ditebus, Anda dibayar dengan mahal, dengan darah Yesus. Itu berarti Anda berharga. Tapi berapa banyak hari-hari ini kita lihat di kampung-kampung, saya dengar orang tinggalkan Yesus, orang jual Yesus hanya karena perut, hanya karena super mie, hanya karena beras, hanya karena minyak goreng, hanya karena kedudukan, hanya karena pangkat. Ada banyak orang yang merendahkan dirinya. Bahkan maaf kata, saya dengar ada anak-anak orang Kristen yang jual diri sebagai pelacur. Betapa murahnya Anda. Saudara-saudara, yang kedua, kalau saudara jual iman saudara hanya karena pacar, hanya karena pasangan hidup saudara, bagi saya, saudara orang murahan. Sebab kalau Anda sadar bahwa Anda berharga, maka saudara juga akan mempertahankan harga diri saudara. Masakan orang yang tidak percaya bisa membeli Anda, membeli cinta Anda, maksud saya. Dengan begitu Anda murahan. Saudaraku, orang-orang murahan juga adalah para orang-orang yang, maaf kata saya bicara lagi, sebagai jemaat. Ada banyak orang, ada banyak pemuda yang kenapa hamil di luar nikah? Karena mereka tidak sadar, mereka orang-orang mahal, orang-orang berharga. Saya mau bilang, saudara boleh bangga menjadi bupati kah? Saudara bangga mungkin jadi camat kah? Saudara bangga mungkin jadi tentara kah, polisi dengan pangkat yang besar. Tapi bagi saya bangga karena saya bisa melayani Allah, Raja di atas segala raja. Bagaimana Pak Pendeta? Apakah
dengan melayani dunia itu jadi pejabat itu salah? Apakah derajat kami lebih rendah? No. Kalau saudara jadi pejabat, pejabat yang melayani Tuhan, pejabat yang melayani Tuhan, pegawai yang melayani Tuhan, maka Anda adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita berharga karena dipanggil Tuhan, bukan karena jadi menteri, jadi presiden, yang hanya sementara 5 tahun ini saja. Kita berharga dan jadi orang terhormat karena kita dipanggil untuk mengerjakan proyek raksasa Tuhan dan melayani raja di atas segala raja. Nah, kalau saudara selidiki ayat yang ke-49, Bapak Ibu Saudara, mereka yang berharga itu minimal memiliki beberapa ciri. Yang pertama, mereka dipanggil, ayat 49 tadi. Panggil dia, panggil dia. Saudara lihat, tidak semua orang dipanggil melayani. Lihat, ada tetangga saudara yang maaf, dia tidak mau melayani Tuhan. Lihat, ada temanmu yang tidak melayani Tuhan, tapi Anda melayani Tuhan. Kalau begitu, apapun yang ditugaskan gembalamu, apapun yang ditugaskan oleh pendetamu, lakukan. Karena itu adalah sebuah panggilan. Waktu Anda memenuhi panggilan itu, Anda orang terhormat, Anda orang berharga di mata Tuhan. Yang kedua, yang menarik adalah di dalam ayat 49, kalau saudara baca, dia bukan hanya mengikuti panggilan Tuhan, panggil dia dan dia datang, tetapi di dalam 49 kata Alkitab bahwa dia menanggalkan apa? Jubahnya. Saudara-saudara, baju miskin itu bicara tentang sesuatu yang mempermalukan hidupnya. Baju miskin yang digunakan oleh Bartimius itu bicara masa lalunya yang mempermalukan dia. Waktu dia mau menghadap Tuhan, dia tanggalkan bajunya, baju yang mempermalukannya, baju yang menghinakannya, baju yang membuat dia direndahkan orang. Dia tanggalkan untuk mendapatkan Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, jangan marah kalau orang mengatakan engkau tidak berharga. Jangan marah kalau orang menghina Anda. Kenapa? Karena Anda tidak pernah meninggalkan baju lama Anda. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang ingin berharga, tapi mereka tidak pernah meninggalkan baju lama mereka. Sebagai jemaat, mari kita belajar. Kita meninggalkan baju lama kita. Baju lama apa itu? Baju lama kemalasan untuk berdoa, baju lama kita untuk hidup di dalam dosa, baju lama kita yang berbicara tentang hidup lama kita harus tanggalkan. Sebab yang membuat kita berharga itu ketika kita hidup baru, kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang disebut sebagai sesuatu yang berharga. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya baca ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang buta dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara lihat, kalau saya jadi Bartimius, saya akan bilang sama mereka, oh ternyata saya yang dipanggil. Saya mau bilang, kalau ada anak hamba Tuhan, ada anak pendeta yang malu mengakui bahwa dia anak pendeta, dia lebih bangga kalau dia punya papa jadi orang gubernur. Karena saya mau bilang sama saudara, panggilan Tuhan atas hidup kita, itulah yang membuat kita berharga. Orang yang dipanggil melayani, mau senior kah, song leader kah, pendoa syafaat kah, sapu gereja kah, kalau engkau mendengar panggilan Tuhan dan engkau melakukannya, engkau orang hebat, engkau orang luar biasa. Yang keempat, saudara, mereka yang hebat adalah mereka yang aktif dan bukan pasif, apalagi masa bodoh. Saya ulang lagi, mereka yang hebat adalah mereka yang aktif dan bukan orang yang pasif, apalagi masa bodoh. Mari kita lihat ayat 49 kembali sampai ayat 50. Tadi kita lihat bagaimana Yesus memanggil. Sekali lagi saya baca ayat 49, menarik. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara-saudara yang mau dipanggil Tuhan melayani, tadi dikatakan kuatkan hatimu, berdiri. Tidak semua orang kuat berdiri. Dengar baik-baik, tidak semua orang kuat berdiri melayani. Ada banyak hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Kenapa? Panggilan butuh kekuatan. Kekuatan itu tidak datang dari dirimu. Kekuatan itu tidak datang dari hasil kepintaranmu mempelajari sebuah teologi. Tapi kekuatan itu datang ketika engkau berserah pada kekuatan Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Lalu Yesus berhenti memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat 50 menarik. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri, pergi mendapatkan Yesus. Perhatikan kata,
ia segera berdiri, segera ya, bukan tunggu-tunggu, lama-lama. Ia segera berdiri, ayat 50, dan pergi mendapatkan Yesus. Ada dua kata yang menarik. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tadi saya bilang, poin keempat, mereka yang hebat adalah mereka yang aktif dan bukan pasif. Dan apalagi masa bodoh. Saya percaya Tuhan panggil dia. Tapi seandainya dia tetap tinggal, Bartimeus tetap tinggal di tempat dia dipanggil, maka saya percaya dia tetap buta. Dia tidak dapat apa-apa dari sorga. Dia tidak dapat apa-apa dari Tuhan Yesus. Tapi dia dapat penghargaan. Dia dapat nilai. Dia dapat mujizat. Dia dapat berkat. Dia dapat pertolongan Tuhan. Karena dia tidak pasif. Alkitab mengatakan ia segera berdiri pada waktu dipanggil dan pergi mendapatkan Yesus. Dua kata kerja ini, segera berdiri dan mendapatkan Yesus, pergi mendapatkan Yesus. Saudara-saudaraku, kalau saudara adalah jemaat yang aktif, waktu gembala membaca tugas Anda sebagai song leader, singer, pemain musika, saudara jangan tunda. Saudara berkata, Pak Pendeta sabar dulu, saya masih muda, saya belum siap melayani. Anda terlambat, Anda bukan orang hebat. Orang hebat selalu aktif. Aktif dalam hal apa? Ibadah. Jangan dipaksa-paksa, ada banyak orang dipaksa-paksa dalam tanda kutip. Kalau gembala tidak WA dia, tanya kenapa tidak datang gereja, kenapa kemarin minggu lalu tidak datang, lalu dia malu, lalu dia datang. Anda bukan orang yang aktif, Anda pasif. Kalau Anda pasif, jangan harap mujizat, jangan harap berkat terjadi atas hidupmu. Sebab pada waktu itu Alkitab mengatakan, segera dia berdiri. Saudara-saudara, panggilan tidak harus ditunda. Panggilan atas hidupmu, pelayanan tidak boleh ditunda. Karena kalau engkau tunda, pekerjaan itu bisa saja sudah diserahkan ke orang lain. Saya kasih ingat saudara, orang hebat adalah orang yang tidak pernah menunda-nunda untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Saudara tidak bisa berkata, Pak Pendeta, nanti kalau saya sudah habis kuliah, sudah sarjana, saya mau melayani Tuhan. No, terlambat. Alkitab berkata, kalau engkau dengar, pergi dan layani. Saat saudara-saudara dengar khotbah ini, kalau Anda pasif, Anda cuek, Anda tidak peduli, Anda tidak aktif, aktiflah. Mungkin saudara orang muda, Anda sudah tidak ikut kebaktian umum, kaum muda juga tidak. Saya mau bilang aktif. Aktif apa? Aktif ikut ibadah raya. Aktif apa? Aktif ikut jam-jam dan jadwal-jadwal doa. Aktif apa? Aktif di dalam melayani Tuhan. Aktif apa? Aktif kebaktian kaum muda, kaum wanita dan sebagainya. Aktif apa? Aktif memberi. Aktif apa? Aktif di dalam memberi seluruh hidupnya bagi Tuhan. Saudara-saudara, intinya kita aktif dan bukan pasif. Kenapa saudara jangan pasif? Karena orang pasif tidak akan menarik perhatian Tuhan. Lihat, Bartimeus itu Tuhan tahu hatinya. Ini kalau orang ini kalau disuruh pasti dia datang. Demikian dengan hidup kita. Pada waktu Tuhan suruh lewat firman Allah, lewat perintah gembala, lewat perintah pendeta, lewat perintah orang-orang rohani, Anda jangan tunda karena besok terlambat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya menyadari bahwa hari-hari ini ada begitu banyak orang yang suka tunda dengan pelayanan. Mereka suka tunda ambil keputusan. Mereka suka tunda untuk melakukan sesuatu yang hebat bagi pekerjaan Tuhan. Tapi bagi saya dan bagi saudara yang hari ini dengar firman Allah, bilang sama Tuhan, bilang sama gembalamu, orang lain boleh terlambat melakukan. Orang lain tidak mau aktif. Orang lain mau santai-santai. Orang lain mau tidak pasif. Saya dan seisi keluarga, saya bersama pribadi saya bersama istri dan anak-anak saya akan giat di ladang Tuhan. Saudara-saudaraku, itulah orang hebat. Orang hebat sekali lagi adalah mereka yang aktif, mereka yang tidak berdiam diri, yang bukan hanya, saya mau bilang begini, saudara-saudara dengar baik-baik ini, saudara lihat ini, orang yang hebat adalah orang yang bukan hanya tergerak, namun mau bergerak kepada dan untuk Tuhan. Sekali lagi, orang yang hebat adalah orang yang bukan hanya tergerak, namun mau bergerak kepada dan untuk Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah diam di tempat. Selalu ada inisiatif yang kuat untuk berlari dan melakukan sesuatu yang besar untuk dan kepada Tuhannya. Sekali lagi, mereka yang hebat adalah mereka yang aktif dan bukan mereka yang pasif. Dan mereka yang hebat adalah mereka yang aktif. Dan mereka yang aktif adalah mereka yang bukan hanya tergerak, namun mau bergerak kepada
kepada dan untuk Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah diam di tempat. Selalu ada inisiatif yang kuat untuk berlari dan melakukan sesuatu yang besar untuk dan kepada Tuhannya yang besar. Jadi saudara, kalau orang bilang dia jemaat Tuhan, maaf kata, apalagi saudara bilang saudara orang GBI, Gereja Bethel Indonesia. Bethel artinya rumah Allah. Kalau saudara tidak punya gairah, passion yang luar biasa, saudara pasif, sudah pasif tidak kebaktian, sudah pasif tidak berdoa, dengar baik-baik, sudah pasif ibadah kaum muda, seluruh kegiatan rohani kita pasif. Dengar baik-baik. Orang yang pasif, maka sorga pasif dengan hidupmu. Dengar baik-baik. Orang yang pasif dengan sorga akan pasif dengan hidupmu. Kenapa Tuhan melakukan mujizat bagi Bartimeus? Karena dia aktif dengan Tuhan. Waktu engkau aktif dengan Tuhan, kerajaan Allah aktif dengan hidupmu. Waktu engkau aktif dengan Tuhan, berkat Tuhan aktif dalam hidupmu. Waktu engkau aktif dengan Tuhan, maka saya percaya rencana agung besar dari Tuhan akan aktif dalam hidupmu. Bagaimana Tuhan mau beraktivitas atas hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, masa depanmu, berkatmu, tapi engkau sendiri tidak aktif. Allah hanya aktif kepada mereka yang aktif. Dan saya percaya hari ini kita dibakar untuk jangan pernah diam. Karena waktu engkau aktif, surga tidak pernah pasif untuk melakukan sesuatu bagi hidup saudara. Sekali lagi, jangan pernah pasif. Karena sorga tidak pernah, atau saudara harus aktif. Karena sorga tidak pernah pasif atas orang-orang yang aktif bagi kerajaan sorga. Saya berharap ini membakar saudara. Mari dukung gembalamu. Mari dukung pendetamu. Mari dukung gerejamu. Aktif di dalam segala sesuatu. Saya percaya kita kelelah. Kadang-kadang kita capek. Tetapi itu tidak membuat kita berhenti. Ada seorang hamba Tuhan berkata, kita berhenti bukan karena lelah. Sekali lagi, kita berhenti bukan karena lelah. Kita berhenti karena kita telah menyelesaikan apa yang saya sebut sebagai menyelesaikan pekerjaan agung Tuhan, yaitu proyek kerajaan sorga, yaitu melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan selesai. Mereka yang hebat adalah mereka yang bukan hanya percaya kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Yang terakhir, poin kelima. Mereka yang hebat adalah mereka yang bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi mereka yang dipercayai oleh Tuhan. Sekali lagi, mereka yang hebat adalah mereka yang bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi mereka yang dipercayai Tuhan. Saudara, luar biasa. Saya mau bilang sama saudara, ayat 50-52 kita akan tutup, saudara-saudara. Saudara-saudara lihat ini. Pertama, jangan saya cepatkan, ini cukup penting di sini. Mereka yang hebat adalah mereka yang tadi saya bilang, bukan percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan mempercayai mereka itu sendiri. Ciri khas orang yang dipercayai Tuhan. Satu, mampu menarik hati dan perhatian Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau engkau sadar bahwa engkau adalah orang yang dipercayai Tuhan, coba selidiki baik-baik. Apakah engkau mampu menarik hati dan perhatian Tuhan? Ataukah sebaliknya? Ayat 50 berkata, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lihat, sekalipun dia belum ngomong bahwa dia ingin sembuh, tapi Tuhan sudah ingin melakukan. Kenapa? Karena dia mampu menarik perhatian Tuhan. Orang yang dipercaya itu orang hebat. Yang tadi saya katakan adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercayalah yang dapat dipercayakan mujizat. Sekali lagi, orang yang dipercaya Tuhanlah yang dapat dipercayakan berkat dan mujizat. Itu sebabnya Tuhan tanya, apa yang saya bisa lakukan bagimu? Dan dia berkata, Rabuni aku. Saya cepat. Yang berikut, ciri khas orang yang dipercaya Tuhan ada kerinduan untuk tidak buta, alias ada perubahan dari buta. Sekarang lihat, saudara lihat, jawab orang buta itu di dalam ayat 50. Rabuni supaya apa? Aku dapat melihat. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang tidak dapat dipercayai. Salah satunya adalah tetap buta. Tetap buta kebenaran, biar dikhotbahkan juga dia tetap tidak tahu itu kebenaran. Saya tahu ada begitu banyak orang yang dengar firman Allah, suka dengan firman Allah, tapi tidak melakukan firman Allah. Ini saya sebut sebagai buta. Tapi bagi Bartimeus, dia orang kepercayaan Tuhan, orang yang dipercaya Tuhan. Karena itu dia bilang apa? Saya dulu buta, sekarang tidak. Itu sebabnya seperti lagu pujian berkata, dulu saya buta, sekarang aku melihat. Orang yang dipercaya, makin hari makin terang matanya untuk melihat kebenaran, dan bukan makin hari makin buta. Yang ketiga dari ayat ini, siapa orang yang dipercaya? Saudara, orang yang dipercaya adalah, saudara-saudaraku, menurut saya di dalam ayat 52 adalah mereka yang memiliki iman yang teguh, iman yang menyelamatkan.
Lalu kata Yesus dalam ayat 52, kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi saudara, orang yang dipercaya adalah orang yang memiliki iman, yang setia dengan iman. Dan yang terakhir adalah orang yang dipercayai, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan, adalah orang yang memiliki roh yang setia, mengikut. Nah ini saudara penting, ini saya bagi penting. Orang yang dipercayai, bukan hanya yang percaya kepada Tuhan, adalah orang yang memiliki roh yang setia, mengikut dan mengiring Tuhan. Dan bukan hanya setia karena berkat atau mujizat Tuhan. Alkitab terakhir ayat 52 berkata, pada saat itu juga melihat ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Apa artinya? Apa artinya? Dia ikut Tuhan bukan karena mujizat. Karena setelah mujizat dikatakan, pada saat itu juga melihatlah ia. Harusnya setelah sembuh, kalau dia cari mujizat, dia sudah pergi. Tapi Alkitab berkata, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berarti, orang yang dipercaya Tuhan, bukan hanya dipercaya mujizat, tapi orang yang dipercaya adalah orang yang mau mengiring Tuhan. Sekalipun mujizat tidak terjadi, ataupun masih ada mujizat atau tidak ada mujizat, bagi dia itu tidak penting. Mengiring Tuhan adalah penting. Kiranya berkat firman Tuhan ini dapat memberkati saudara. Terima kasih untuk kita semua. Dan siapapun yang mendengar, jadilah orang hebat dari orang-orang biasa, karena saya percaya Allah yang luar biasa akan menjadikan engkau orang-orang biasa menjadi orang-orang hebat. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.